Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Melani dengan NIM 2401220003. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai brand mie gacoan. Mie Gacoan. Mie Gacoan adalah sebuah perusahaan waralaba dari Indonesia yang bergerak di bidang restoran dengan menyajikan produk utama ialah mie pedas. Mie Gacoan dengan konsep kafe yang modern dan instagramable sehingga tidak heran jika Mie Gacoan menjadi tempat favorit bagi masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa, pelajar, dan keluarga. Bukan hanya harganya yang terjangkau, tetapi tempatnya juga nyaman. Apa yang membuat mie gacoan bisa se-hype dan setren itu? Lalu kenapa bisa mie gacoan memiliki pengunjung yang ramai, juga rela antri, dan dinominasi oleh anak-anak muda? Apa strategi yang dilakukan mie gacoan? Nah, mie gacoan memiliki strength atau kekuatan, yaitu pertama, harganya terjangkau. Dengan kualitas terjamin, mie gacoan menawarkan berbagai menu dengan harga mulai dari 10.000, menjadikan pilihan yang ramah di kantong pelajar dan mahasiswa. Meskipun harganya terjangkau, kualitas dan rasa dan porsi yang diberikan tetap memuaskan pelanggan kumparan. Kedua, memiliki cita rasa yang khas dan cocok dengan lidah orang Indonesia, sehingga membuat nagih dan pelanggan selalu ingin datang kembali. Yang ketiga, harga yang ditawarkan juga terjangkau, mulai dari harga 10.000 sampai dengan 12.000, tergantung dari porsi yang dipilih sehingga bersahabat dengan kantong mahasiswa. Area restoran yang nyaman, luas, dan bernuansa kekinian sehingga mendukung sebagai tempat nongkrong dan tempat instagramable untuk foto-foto lalu diabadikan di sosial media pelanggan. Selanjutnya, analisis pastel. Mie Gacoan merupakan salah satu merek kuliner cepat saji yang mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis Mie Gacoan dengan pendekatan pastel, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal. Dari analisis menunjukkan bahwa tren gaya hidup anak muda berkembang di media sosial, serta harga yang terjangkau menjadi peluang utama. Namun, tantangan seperti isu legalitas izin usaha dan ancaman yang harus diperhatikan. Mie Gacoan telah menjadi fenomena kuliner nasional terutama di kalangan anak muda. Dengan modal bisnis franchise dan harga yang terjangkau, Mie Gacoan memperluas jangkauan secara cepat untuk menghadapi dinamika eksternal yang kompleks. Analisis pastel digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman relevan. Analisis pastel Mie Gacoan yaitu satu, politik. Peluang dari politik yaitu dukungan pemerintah terhadap pengembangan UMKM dan industri makanan. Ancamannya, regulasi daerah yang berbeda-beda terkait perizinan restoran atau franchise. Yang kedua, ekonomi. Peluang dari ekonomi, harga produk yang murah menjangkau segmen ekonomi menengah ke bawah. Ancamannya, kenaikan harga bahan baku dan inflasi dapat mempengaruhi struktur biaya. Ketiga, sosial. Peluang dari sosial prioritas tinggi di kalangan remaja dan mahasiswa, serta viral di media sosial. Ancamannya, perubahan tren makanan yang cepat dan isu kesehatan terkait makanan pedas. Teknologi. Peluang dari teknologi pemanfaatan aplikasi pemesan makanan online seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan ancamannya ketergantungan pada platform pihak ketiga yang bisa menaiki biaya layanan. Yang kelima, lingkungan. Peluang dari intensif pengurangan plastik dapat menjadi nilai tambah bagi konsumen sadar lingkungan. Ancamannya, limbah kemasan plastik dan pengelola limbah restoran bisa menimbulkan citra yang negatif. Keenam, legal. Peluangan dari legal, sertifikat halal bisa memperluas pangsa pasar muslim. Ancamannya, kasus penolakan sertifikat halal dan izin usaha yang menjadi sorotan publik dan media. Analisis pastel menunjukkan bahwa gacuan memiliki banyak peluang untuk terus berkembang terutama dari sisi sosial, teknologi. Namun, perusahaan perlu segera menangani isu legalitis dan sertifikasi halal agar berkelanjutan bisnis tidak tergantung oleh tantangan regulasi dan reputasi. Selanjutnya, analisis segmentasi, targeting, dan positioning atau disebut STP dari Megacuan. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi pasar. Megacuan menggunakan beberapa jenis segmentasi pasar untuk memahami siapa konsumen utamanya. Nah, itu pertama, segmentasi demokrasi. Usia mulai dari umur 17 tahun hingga 35 tahun, remaja hingga dewasa. Ketiga, positioning.
Mie Gacoan ingin memposisikan dirinya sebagai restoran mie pedas murah meriah yang cocok buat nongkrong. Kombinasi nilai fungsional seperti makanan enak dan murah dan emosional, suasana yang seru, gaul, dan instagramable. Mereka mengedepankan citra tempat hangout yang kekinian, brand lokal dengan rasa menggugah selera, lokasi yang strategis, dan pelayanan cepat. Selanjutnya, practical mating. Mie Gacoan memberikan harga yang terjangkau, namun memberikan pengalaman yang unggul, tempat yang sustainable, menu variasi, suasana yang ramai. Seperti pesaing mie gacoan, harga yang murah tapi tidak fokus pada pengalaman nongkrong. Sedangkan mie setan fokus pada rasa pedas ekstrem. Selanjutnya analisis BCG. BCG metrik digunakan untuk mengevaluasi posisi produk dalam portofolio berdasarkan dua dimensi utama, laju pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif. Berdasarkan informasi yang tersedia, berikut adalah posisi produk mie gacoan, yaitu pertama star atau bintang. Produknya itu mie pedas level 50 dan menu utama lainnya. Posisinya produk ini memiliki pangsa pasar yang besar dan berada di pasar yang berkembang pesat. Strateginya perlu investasi lebih lanjut untuk mempertahankan posisi terdepan dan menunggu pertumbuhan. Yang kedua, question mark atau tanda tanya. Produk ini menu pendamping seperti dimsum dan minuman. Posisi produk ini berada di pasar yang berkembang, namun dengan pangsa pasar yang lebih kecil. Strateginya yaitu perlu evaluasi dan investasi untuk meningkatkan pangsa atau pasar, mempertimbangkan untuk divestasi jika tidak menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan. Ketiga, cash cow. Produknya mie pedas level 25 dan level 30. Posisinya produk ini memiliki pangsa pasar yang besar, namun berada di pasar yang pertumbuhannya lebih lambat. Strateginya mengoptimalkan keuntungan dan mempertahankan efisiensi operasional. Yang selanjutnya, kelemahan dalam portofolio produk mie gacoan. Berdasarkan analisis SWOT dan studi kasus yang tersedia, beberapa kelemahan dan dalam portofolio produk mie gacoan yaitu pertama, proses pemesanan yang kurang profesional dan ribet, waktu pelayanan yang lama. Yang kedua, antrian panjang dan waktu tunggu yang lama dapat menurunkan kepuasan pelanggan, keterbatasan jumlah kasir dan sistem pemesanan yang kurang efisien menjadi faktor penyebabnya. Yang ketiga, ketergantungan pada menu utama. Fokus utama pada mie pedas membuat portofolio produk kurang beragam. Hal ini dapat membatasi daya tarik bagi segmen pasar yang lebih luas. Selanjutnya yaitu saran strategi promosi berdasarkan analisis SWOT untuk gacuan. Berdasarkan analisis SWOT, gacuan ini memiliki kekuatan dalam hal harga yang terjangkau dan cita rasa yang cocok dengan lidah masyarakat Indonesia, serta kelemahan dalam sistem antrian dan pelayanan yang bisa ditingkatkan. Peluangan datang dari tren makanan pedas dan gaya hidup anak muda yang senang makan di luar, sementara ancamannya berasal dari pesaing bisnis kuliner yang ketat. Strategi promosi yang disarankan yaitu peningkatan aktivitas digital marketing, memaksimalkan penggunaan media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dengan konten yang menarik seperti video behind the scene dapur, testimoni pelanggan, dan tantangan makanan pedas. Kolaborasi dengan food vlogger dan influencer kuliner untuk meningkatkan eksplorasi merek. Selanjutnya, program loyalitas pelanggan. Mengembangkan aplikasi atau kartu member yang memberikan poin setiap pembelian yang bisa ditukar dengan menu gratis atau diskon khusus, promosi khusus pelajar dan mahasiswa. Selanjutnya, mengikat lokasi atlet gacuan berada di dekat kampus, membuat promosi khusus dengan menunjukkan kartu pelajar atau mahasiswa untuk mendapatkan diskon. Sekian presentasi dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.